Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat, tetap antusias untuk mencari Tuhan, bergantung kepada Tuhan, untuk tetap mengandalkan Dia dan menghidupi kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Kita sudah belajar bahwa firman Tuhan adalah dasar kekuatan. Firman Tuhan adalah sumber kebahagiaan kita. Firman Tuhan perlu kita hidupi dalam hidup kita. Firman Tuhan perlu kita dapatkan, karena itu yang menjadi kehidupan dan kesembuhan. Hari ini kita ingin kembali bersaat teduh dari kitab Amsal pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itu yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hari ini saat teduh kita sedang berbicara bahwa firman Tuhan membuat hidup kita berbeda. Saya telah mendengar banyak kesaksian di tengah-tengah gereja lokal yang saya pimpin, saya layani, ketika kami masuk dalam pemuritan, dan hati saya bersukacita mendengar bagaimana hidup jemaat-jemaat mulai mengalami perubahan karena firman Tuhan yang mereka mulai belajar praktekkan dalam hidup mereka. Ada perbedaan jelas. Kita lihat bahwa firman Tuhan membuat hidup kita menjadi berbeda. Jemaat-jemaat yang bersaksi, saya melihat bagaimana dulu mereka dalam kehidupan sehari-hari mengalami ketakutan sebelum mereka mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Dulu hidup mereka kacau balau, tidak terarah, banyak konflik, banyak persoalan. Tetapi ketika mereka mulai mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, mulai secara konsisten bersaat teduh, bukan hanya menerima firman, bukan hanya membaca, bukan hanya merenungkan, tetapi mulai menghidupinya. Apa yang terjadi? Mereka mulai mengalami perubahan. Ada perbedaan antara dulu dengan yang sekarang. Saya juga percaya dengan saudara, kalau mungkin saudara mengalami ketakutan, kekhawatiran, saya percaya ketika saudara berhasil mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, semua kekhawatiran dan ketakutan itu akan jadi lenyap, karena firman Tuhan sudah berubah menjadi darah dan daging. Jadi ada beberapa orang yang saya dengar bagaimana dia begitu khawatir dengan bisnisnya, ada ketakutan, tetapi ketika dia mulai belajar untuk mendengar firman, mempraktekannya, ada kekuatan yang menopang dia, sehingga dia memiliki iman, memiliki dasar yang kokoh. Dia bisa mempercayai Tuhan, sehingga setiap perasaan takut dan khawatir berganti dengan perasaan damai dan sukacita. Bahkan di tengah-tengah situasi bisnis yang tidak menentu seperti sekarang, Tuhan memberkati begitu luar biasa. Hal ini terjadi karena apa? Karena orang-orang ini belajar untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hal itulah yang membuat hidupnya berubah dari hari ke hari, menjadikan ia orang Kristen yang kokoh. Seperti kita belajar kemarin bahwa firman itu harus menjelma menjadi darah dan daging. Karena itu coba Bapak Ibu selidiki dalam ayat 18-19, apa perbedaan yang terjadi dengan orang benar dengan orang fasik. Dalam ayat 18-19 dikatakan bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, kian lama kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tetapi jalan orang fasik seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Kita lihat ada perbedaan jelas antara orang yang benar, yang mempraktekkan firman Tuhan. Jalannya seperti kayak matahari, semakin hari semakin bercahaya, semakin hari sampai pada tingkat sinarnya yang sempurna jam 12 siang. Kayak gitulah jalan orang benar Bapak Ibu, jalan kita. Berbeda dengan jalan orang fasik. Jalan orang fasik itu katanya seperti berada di dalam kegelapan, sehingga mereka tidak tahu, mereka diwarnai, mereka bingung, mereka cemas, menyebabkan mereka jatuh, tersandung, karena mereka tidak memiliki tuntunan. Karena firman itu kan terang hidup manusia. Betapa gelapnya hidup orang
Walaupun mungkin dia kelihatan hebat, tetapi dia berada dalam kegelapan, kebingungan, ketakutan, kecemasan, dan berbagai hal. Karena itu lihat, firman Tuhan membuat kita menjadi berbeda. Kalau jalan orang benar, makin lama makin bercahaya sampai rembang siang hari, sampai sinar yang sempurna. Apa yang tidak boleh menjauh dari dalam hidup kita? Dalam ayat 20a ini jelas sekali Bapak Ibu, bahwa dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi yang tidak boleh menjauh dari hidup kita apa? Firman Tuhan, kebenaran. Uang boleh menjauh, apapun hal-hal lahiriah boleh menjauh dari hidup kita, tapi jangan biarkan firman Tuhan menjauh dari hidup kita. Dari mata kita, telinga kita, kalungkan itu. Jadi apa panca indera yang harus kita arahkan kepada firman Tuhan? Mata, telinga, perasaan kita. Itu yang gak boleh, saudaraku, kita arahkan kepada yang lain. Arahkanlah semua panca indera kita itu kepada Tuhan dan firman-Nya. Makanya dalam ayat 20 dan 21, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Dan apa yang terjadi ketika firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu kita dapatkan? Ayat 20 ini hebat sekali Bapak Ibu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi kunci untuk firman Tuhan bertumbuh, firman Tuhan punya dampak kesembuhan. Dalam Amsal 3 ayat ke-8, ketika kita menjauhi kejahatan, itu yang menjadi kesehatan, kesembuhan, sampai ke seluruh tulang-tulang kita. Jadi ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, saudara, yang menyebabkan orang menjadi mudah rentan, imunnya turun. Karena apa? Ada ketakutan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki Tuhan dan firman dalam hidupnya. Karena itu saya mau katakan, Bapak Ibu, milikilah. Sampai firman itu kita dapatkan, sampai rema menyatu menjadi darah dan daging, itu akan menjadi kehidupan. Hidup itu artinya sesuatu yang bertumbuh, berkembang. Banyak orang cuma tahu firman, pinter firman. Bahkan saudaraku, dia hafal mungkin banyak hal, tetapi dia nggak mengalami perubahan, dia nggak mengalami kehidupan. Tapi ayat firman yang kita dapatkan akan membuat, lihat saja apakah hidup kita makin hari ini makin berubah, makin percaya sama Tuhan, makin tenang, makin sabar, makin mengasihi, makin mengerti, makin bisa menerima orang. Sederhana sekali. Kuncinya dapatkan firman. Untuk dapatkan firman, firman itu nggak boleh menjauh dari indera kita. Jadi apa yang terjadi ketika kita dapatkan firman? Yang terjadi adalah kehidupan dan kesembuhan. Dari mana terpancar kehidupan? Mengapa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Jadi dalam ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi supaya kehidupan, kesembuhan, pertumbuhan terjadi, kuncinya adalah kita harus jaga hati kita sungguh-sungguh. Hati kita perlu dipelihara, jaga. Jangan izinkan apapun masuk dalam hidup kita kecuali firman. Biarkan firman yang merajai dan menguasai, mendominasi hati kita. Akan terjadi yang namanya kesehatan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Karena itu mari kita doakan supaya kita semua punya hati yang kudus, yang suci, yang subur. Agar setiap kita memiliki hati untuk kita tidak mudah menerima hal-hal yang buruk, yang jelek. Hanya yang baik, yang indah. Jangan biarkan sakit hati, kekecewaan, sampah-sampah kita taruh di hati kita. Tapi yang perlu dan kita taruh di hati kita adalah seperti Daud berkata, ya Tuhan, ku taruh firman-Mu dalam hatiku supaya jangan aku berdosa. Karena itu penting sekali untuk kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Makanya jangan lupa ayat hafalan kita, Yosua 1 ayat 8. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.